habis olahraga semangat semua kan? Alhamdulillah. Aku lihat ada yang sambil nyemil-nyemil. Iya. Oke, jadi oh boleh. Jadi banyakan nyemilnya ya daripada olahraganya. Habis bakar lemak isi lemak. Oh baiklah, besok gitu lagi ya. Jadi seimbang. Iya. Oma sehat-sehat ya di sini ya, aku lihat ya. Kayaknya kayak Orang tua begini nih. iya nggak apa-apa, tetap semangat, sehat, cantik-cantik. Pagi-pagi lipstiknya udah merah semuanya ya. Oke, Oma enggak, ini kan habis senam. Habis senam kan kadang-kadang Oma ada pemeriksaan kesehatan rutin nggak sih di sini? Ada kan. Nah mumpung saya lagi di sini, nanti setelah ini kita boleh tuh ngobrol-ngobrol sebentar ya sama Oma ya. Nanti kita cek Oma ada nggak sih darah tinggi atau ada diabetes atau enggak. Sama satu lagi, Oma sorry ya, ada yang mulai agak susah nahan pipis nggak? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Ada suka latihan? Pampers kali. Oh, berarti mesti latihan senam apa itu? Latihan senam kegel. Jadi habis ini kita konsultasi ya sama saya di situ ya. Oke. Pemirsa Hidup Sehat, sekarang dokter sedang melakukan konsultasi dengan para lansia setelah senam tadi. Nah pemirsa, saya akan mengajak untuk berbincang bersama dengan Dr. Rahma Safitri Mutia, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Yuk berbincang yuk. Oma namanya siapa? Nama saya Budi Antini, Ibu Budi Antini. Jadi panggilannya Oma Budi ya. Budi aja. Oma umurnya berapa sekarang? Baru 71. Wah, Masya Allah. 71 kayak 17 tahun ya. Baru. Oh, Oma, ini ikut senam ini udah lama di sini? Ya, sejak berdiri pertama. Oke, udah ikutan terus ya. Ikutan sampai sekarang. Tapi Oma punya riwayat penyakit tertentu nggak sih? Kayak darah tinggi? Kolesterol, baru-baru ini aja setelah pensiun. Setelah pensiun. Tapi darah tinggi, diabetes? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada ya. Jadi dengan Oma tetap olahraga, kontrol kolesterolnya, makanya Oma tetap bisa aktif sampai usia Amin. 71 tahun ya. Naik tangga masih kuat dong? Naik tangga masih, Wah, tapi keren. sekarang akhir-akhir ini sama dokter nggak boleh. Kenapa? Lutut? Karena ada pengapuran. Oke, jadi Oma punya pengapuran ya, radang sendi ya. Cuman dengan latihan olahraga ini berkurang nggak Oma nyerinya? Berkurang. Keren. Nah, jadi Oma udah bener banget nih, makanya sekarang bisa sehat, aktif kayak gini. Ini kan udah lama nih ya di paguyuban apa nih klub kebugaran Bintik Quick ini ya. Nah, Oma gimana? Makin seger gak? Selama di sini, iya, makin seger. Nah, kalau olahraga, Oma gimana? Masih kuat untuk ngikutin? Ikut terus. Ikut terus. Piknik juga ikut. Piknik masih ikut, wah keren banget. Iya, kalau rajin kalau piknik. Oma hobinya apa? Hobinya makan sama jalan. Jalan-jalan. Makan, jalan-jalan. Nah, kalau di sini abis olahraga, terus nyemil-nyemil gini ya, Oma ya? Ya kalau ada atau dikasih mau, kalau enggak. Nah, ini jadi sebenarnya karena olahraganya apa karena makan-makannya? Olahraganya, makannya enggak. Iya, Oma, aku tuh tadi lihat makanya siapa sih yang paling senior di sini kepengen ngobrol. Saya. Nah, jadi itu lagi nih, lagi-lagi manfaatnya ikut kebugaran, senam sehat. Ternyata besar banget ya Oma ya. Ini Oma badannya juga bagus. Oma ada sakit-sakit nggak lututnya? Enggak ya, Alhamdulillah. Sakit darah tinggi, sakit diabetes nggak ada? Sip. Ini Oma nih namanya successful aging. Jadi menuanya tuh menua dengan sehat, menua dengan baik. Semoga kita semua nih yang di sini bisa begitu ya. Oke, makasih Oma. Dokter, selamat pagi. Pagi Mbak. Boleh ya ngobrol-ngobrol yuk. Oma sebentar ya. Oke. Gimana Mbak Astrid? Nah, dok, aku pengen tahu nih, tadi kan dokter udah ngadain konsultasi ya bersama para lansia. Kira-kira mereka tuh keluhannya kebanyakan apa, dok? Jadi tadi rentang usianya tuh kalau tadi saya lihat di 60 tahun ya sampai 80 tahun. Nah ternyata memang kalau yang lansia-lansia yang lebih senam nih, mereka tuh punya kebugaran tuh pasti lebih tinggi dibandingkan dengan yang jarang olahraga. Karena olahraga ini manfaatnya besar sekali loh Mbak Astrid. Salah satunya nih misalnya nih untuk mental ya. Untuk mental tuh karena pada saat kita olahraga tuh kan keluar hormon-hormon endorfin, hormon bahagia.
Nah, jadi ketika itu perasaan kita tuh menjadi lebih senang, kemudian juga pada orang-orang yang sering olahraga itu akhirnya tidur malamnya lebih nyenyak gitu ya, dan juga mencegah depresi ternyata. Nah dokter, tadi kan itu adalah manfaatnya untuk mental ya, bisa memicu untuk hormon endorfin. Kalau untuk manfaat fisiknya sendiri, kira-kira senam lansia ini bermanfaat apa sih dok? Kalau untuk masalah fisiknya, sebetulnya memang manfaatnya sangat banyak. Dari mulai yang pertama tadi, dia itu bisa meningkatkan kebugaran. Caranya adalah dengan memacu atau meningkatkan fungsi kardiorespirasi. Jadi jantung sama paru kita tuh fungsinya jadi semakin baik. Kemudian yang kedua, meningkatkan imunitas. Karena kalau kita olahraga, sel-sel imun kita semakin baik dan mudah-mudahan menjadi jarang sakit, ya kan? Nah, yang ketiga itu baik sekali juga untuk menambah kekuatan otot dan kesehatan tulang, gitu. Jadi biasanya orang-orang yang berolahraga mereka tuh lebih sigap gitu, lebih satset kalau jalan karena ototnya juga masih kuat. Kemudian meningkatkan kestabilan kita, jadi mencegah resiko terjadinya jatuh, gitu ya, dan juga meningkatkan kelenturan tubuh. Nah, itulah manfaat-manfaat olahraga yang bisa didapat pada lansia. Sama satu lagi juga yang nggak kalah pentingnya dengan olahraga itu bisa menghindari atau bisa mengontrol kadar gula darah, tekanan darah, sehingga kita bisa terhindar dari resiko-resiko penyakit yang membahayakan seperti penyakit jantung atau stroke. Oke dok, ternyata kan senam lansia ini banyak sekali ya manfaatnya untuk kesehatan dan kebugaran para lansia. Nah, kalau misalkan lansia ini punya keluhan penyakit kayak sakit sendi atau mungkin pernah stroke, tadi ada kejadian juga yang pernah stroke. Nah, itu dibolehin nggak sih mereka tuh ikut olahraga atau kegiatan seperti ini? Ya, jadi kalau pada lansia tentunya aktivitas fisik dan olahraganya harus kita sesuaikan dengan kondisi penyakit mereka. Jadi kalau mereka punya penyakit tertentu, misalnya tadi stroke, ya ketika stroke-nya memang tidak mengganggu pergerakan gitu ya, masih stabil, mungkin masih bisa mengikuti senam lansia. Tapi kalau yang sudah mengalami hemiparesis atau lemah di separuh badan, tentunya kan udah nggak bisa lagi gitu ya, dan itu pun masih banyak yang bisa kita sesuaikan aktivitas fisiknya bagi mereka yang mengalami gangguan atau kelumpuhan separuh badan. Nah dok, tadi ada nggak sih para lansia yang ngeluhin kalau mereka tuh kena kolesterol tinggi atau punya penyakit kolesterol dok? Oh, oke. Kalau tadi sih sekilas saya tanya enggak ya. Cuma kalau kolesterol itu kan sebenarnya harus kita lihat dari pemeriksaan kadar kolesterol di dalam darahnya. Nah, memang bicara kolesterol ini mereka memiliki kaitan yang sangat erat tuh sama penyakit darah tinggi, sama penyakit diabetes. Ya, jadi salah satunya adalah dengan melakukan olahraga teratur tuh juga bisa menurunkan kolesterol atau lemak-lemak jahat di tubuh kita, Mbak Astrid. Nah, pemirsa sudah jelaskan tentang kolesterol. Nah, berkaitan dengan kolesterol yang tadi kita bincangkan dengan Dr. Rahma, saya punya tips tayangan tentang cara mengonsumsi hidangan laut agar tidak tinggi kolesterol. Ayo kita simak tayangan berikut ini. Kolesterol tinggi nyatanya bisa disebabkan oleh konsumsi seafood. Itu sebabnya ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan supaya terhindar dari kolesterol tinggi. Pertama, batasi porsinya. Asupan kolesterol yang dianjurkan tidak lebih dari 300 mg. Ketika konsumsinya melebihi batas tersebut, kolesterol jahat bisa menumpuk di pembuluh darah. Kedua, masak dengan cara sehat. Pilih cara pengolahan seperti dipanggang, rebus, kukus, atau tumis dengan minyak sedikit. Ketiga, manfaatkan rempah-rempah. Beberapa jenis rempah ternyata juga membantu menurunkan kolesterol. Bawang putih diklaim mampu menurunkan kolesterol jahat dan trigliserida hingga 20 mg per desiliter. Keempat, tambahkan perasan jeruk lemon. Selain mengurangi rasa amis, kandungan vitamin C dan flavonoid jeruk dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan trigliserida. Terakhir, lengkapi dengan makanan berserat. Serat dapat membantu menurunkan kolesterol dengan mengikat asam ampedu.